Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معاشر المسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali masih mengizinkan kita dengan Maha Rahman dan Rahimnya untuk beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Tuhfatul Mawdud menyebutkan bahwa wa aktsaruhumul aulad innama ja'u fasaduhum min qibalil adab. Jadi saya khususkan nasihat ini pada malam hari ini buat kami, khususnya kepada kaum lelaki, pada ayah-ayah dari kaum muslimin. Kata Ibnu Qayyim, kalau kita melihat bahwa pada kebanyakan kerusakan yang ada pada anak-anak kita, itu penyebabnya kebanyakan disebabkan oleh ayahnya, atau kaum lelaki. Ketika beliau menyebutkan nasihat yang panjang dalam Tuhfatul Mawdud itu, maka satu kutipan yang beliau sebutkan bahwa kebanyakan kerusakan yang terjadi generasi ini pada anak-anak kita itu pada umumnya disebabkan karena ayah. Maka ini adalah nasihat berharga yang perlu kita cermati. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kodrat bahwa seorang ayah, seorang lelaki adalah pucuk pimpinan dan tulang punggung sebuah keluarga. Maka jika seorang ayah itu baik, ya, ketakwaannya, baik akhlaknya, baik ibadahnya, maka dia akan berdampak baik pada anak dan istrinya. Ini telah banyak contoh, diantaranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Meskipun memang ada, ya, nabi yang memiliki anak yang durhaka kepada Allah, diantaranya Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi itu bukan kesalahan seorang Nabi Nuh. Nabi Nuh telah berusaha untuk memberikan pelajaran dan mengajak anak dan istrinya untuk taat kepada Allah. Tapi memang hidayah itu berasal dari Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu ayat yang saya kutip sebagai tadabbur singkat pada malam hari ini di surah An-Nur ayat ke-37. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ini secara khusus ayat ini dikhususkan bagi kaum laki-laki. Rijalun. Jadi ketika Allah menyebutkan kata rijal di dalam Al-Quran, Allah tidak menyebutkan penyebutan setelahnya kecuali ciri-ciri laki-laki yang Allah muliakan. Maka Allah menyebutkan di antara bentuk atau ciri-ciri seorang ayah, seorang laki-laki yang saleh, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah.
Ciri yang pertama yang harus kita miliki untuk menjadikan diri kita sebagai seorang yang soleh, khususnya bagi laki-laki, adalah tidak menyebabkan kesibukan dunianya, ya, tijarah itu bentuk perniagaan untuk menghasilkan keuntungan dunia. Apakah itu perdagangan, apakah itu pekerjaan, jabatan, profesi apapun, kesibukan apapun, ya, wala bai'un, dan khususnya ketika dia melakukan jual beli atau perdagangan, maka semua itu tidak menyebabkan dia lupa dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita menafsirkan di antara makna mereka tidak lupa dengan zikir kepada Allah, as-salatu fi waqtiha. Mereka tidak lupa dan tidak pernah meninggalkan salat wajib tepat pada waktunya. Sebagian juga menafsirkan bahwa dimaksudkan adalah mereka senantiasa melaksanakan salat di mana adzan dikumandangkan. Maka ini salah satu ciri laki-laki atau seorang ayah, profil seorang ayah yang soleh, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi semua kesibukan kita tidak boleh menyebabkan kita melalaikan perintah salat. Perintah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan apapun ketika masuk waktu salat, maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa iqamis shalah. Ini lebih tegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang senantiasa menjaga perintah salat. Mereka mendirikan salat. Jadi kata salat di dalam Al-Quran diikuti dengan kata iqamah. Aqamah yuqimu, artinya mendirikan, tidak sekedar mengerjakan, tetapi benar-benar dilaksanakan perintah salat itu dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka ini perlu kita belajar bagaimana syariat Allah, bagaimana solat yang benar, mempelajari bagaimana rukun-rukun, kewajiban, sunnah, dan kesempurnaan solat, sehingga kita benar-benar melaksanakan solat itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban kita, tetapi mendirikan dengan sebenar-benarnya solat sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa ita'iz zakah. Ciri yang ketiga seorang laki-laki yang Allah puji dan muliakan adalah mereka yang sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya. Mereka tidak lupa menyisihkan hartanya untuk berzakat. Nah, ini perlu kita ingatkan, zakat harta dan zakat fitrah. Jadi zakat harta tidak berkaitan erat dengan Ramadan, berbeda dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan sebagai zakat nafs atau zakat diri kita untuk mensucikan puasa-puasa kita jika ada kekurangan. Namun zakat harta atau zakat mal itu akan mensucikan harta-harta kita. Semua hasil usaha kita itu akan disucikan dengan zakat mal 2,5% jika telah cukup nisab, ya, sesuai dengan takaran yang dianjurkan dalam syariat. Karena itu jangan lupa kita menunaikan kewajiban zakat mal kita dan zakat fitrah yang telah Allah wajibkan kepada kita. Dan yang terakhir, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Salah satu sifat yang dimiliki seorang laki-laki adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika rasa takut ini ada dalam jiwa kita, maka insya Allah akan menebarkan kepada anak dan istri kita. Jika seorang suami kemanapun dia pergi, ada Allah di dalam hatinya, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki, seorang ayah yang keluar dari rumah untuk mencari nafkah, jika ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah, ada bayangan Allah di dalam wajahnya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya, maka dia tidak akan pernah mendatangkan atau mencari rezeki yang haram
buat anak dan istrinya. Tidak akan berbuat hal-hal yang justru akan mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan para ibu-ibu orang-orang salehah terdahulu ketika suaminya keluar rumah untuk mencari nafkah, mereka mengatakan, menitip pesan seorang wanita-wanita salehah di zaman dahulu, wahai suamiku, kami bisa menahan lapar sebesar apapun rasa lapar maupun haus itu di dunia ini, namun kami tidak bisa menerima azab atau sisaan api neraka di akhirat. Karena itu carilah harta yang halal buat kami. Nah, ini yang perlu kita miliki, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, momen Ramadan saat ini melatih diri kita untuk memiliki rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena puasa itu tidak ada yang mengetahui keutamaan pahalanya. Tidak ada yang bisa mengetahui kita batal atau tidak kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari latih diri kita, khususnya para ayah, para laki-laki, untuk memiliki rasa takut kepada Allah, yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Pada hari kiamat semua pandangan kita, semua hati kita ini akan tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa berkata-kata atau berucap kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika yang akan berbicara di hadapan Allah adalah semua anggota tubuh kita, mulut, mata, tangan, dan kaki juga akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang semua yang kita kerjakan di dunia ini. Semoga tadabbur kita pada malam hari ini bermanfaat. Mari di Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita latih jiwa kita, khususnya kepada seorang laki-laki, seorang ayah, untuk menjadi ayah teladan yang baik, menjadi ayah yang bisa memberikan contoh terbaik dalam ibadah, dalam akhlak, di dalam keilmuan, karena mereka lah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita diberikan oleh Allah titipan untuk memimpin keluarga, dan tentu seorang pemimpin harus memiliki kualifikasi lebih tinggi. Idealnya harus lebih baik daripada istri dan anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan keberkahan kepada kita, menjadikan diri kita, keluarga kita menjadi keluarga yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Di surah Al-Munafiqun ayat 9 sebagai penutup, tausiah singkat pada malam hari ini, wahai orang-orang beriman, janganlah disebabkan karena anak-anakmu, istri-istrimu menyebabkan kalian lupa untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena harta kita, karena kesibukan dengan anak kita, dengan istri kita melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan demikian, kata Allah, mereka lah adalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Aqulu aqwali hadhihi wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.